Pembacaan Alkitab tanggal 2 Desember tahun 2024, hari ke-337. Bilangan pasal 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum, untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Mazmur 90. Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu,
dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dua Petrus pasal 3. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang akan menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema minggu ini, harapan dalam janji Allah. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024.
Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Bagian ini menceritakan tentang tongkat Harun yang bertunas sebagai tanda pilihan Allah terhadap suku Lewi untuk melayaninya sebagai imam. Peristiwa ini terjadi setelah pemberontakan Korah, di mana Allah membuktikan bahwa Harun dan keturunannya telah dipilih secara khusus. Tongkat Harun yang bertunas menjadi simbol bahwa Allah memegang kendali dan meneguhkan janjinya kepada umatnya. Hal ini memberikan pengharapan bahwa Allah selalu setia terhadap rencananya, meskipun umatnya seringkali memberontak. Mazmur pasal 90, Mazmur ini dikenal sebagai doa Musa, yang menekankan kefanaan manusia dibandingkan dengan kekekalan Allah. Ayat 1-2 mengakui Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Ayat 12 meminta hikmat untuk menghitung hari-hari kita agar kita hidup dengan bijaksana. Ayat 14 sampai dengan 17 adalah permohonan agar kasih setia Allah memenuhi hidup umatnya, memberikan sukacita dan pengharapan di tengah kefanaan dan penderitaan. Mazmur ini mengajarkan bahwa pengharapan sejati ditemukan dalam Allah yang kekal dan kasih setianya. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18, Petrus berbicara tentang penggenapan janji Allah mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak lambat menepati janjinya, tetapi memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat. Ayat 9. Ayat 10 menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri, dengan penghancuran langit dan bumi. Namun, orang percaya dipanggil untuk hidup kudus dan salah sambil menantikan penggenapan janjinya tentang langit dan bumi yang baru. Ayat 13. Ayat 18 mengakhiri dengan panggilan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Renungan. Ketiga bacaan ini mengajarkan bahwa pengharapan kita didasarkan pada kesetiaan Allah untuk memenuhi janjinya. Dalam bilangan, tongkat Harun yang bertunas meneguhkan pilihan Allah dan menyatakan rencananya yang tidak gagal. Mazmur pasal 90 mengingatkan kita bahwa hidup manusia adalah singkat, tetapi kasih setia Allah memberikan pengharapan kekal. Dalam 2 Petrus, kita diingatkan bahwa janji tentang kedatangan Kristus yang kedua adalah alasan untuk hidup dalam kekudusan sambil menantikan langit dan bumi yang baru. Sebagai orang percaya, pengharapan dalam janji Allah memotivasi kita untuk hidup dengan iman, hikmat, dan penyerahan penuh kepadanya. Meskipun dunia ini penuh ketidakpastian, kita tahu bahwa janji Allah adalah pasti dan tidak pernah gagal. Refleksi. Apakah saya benar-benar percaya bahwa Allah setia menepati semua janjinya? Bagaimana saya memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk bertumbuh dalam iman dan kekudusan? Apakah hidup saya mencerminkan pengharapan dalam janji Allah, terutama di tengah tantangan dan kesulitan? Kesimpulan. Tema harapan dalam janji Allah mengingatkan kita bahwa Allah selalu setia terhadap janjinya. Dalam bilangan, Allah menunjukkan pilihannya yang jelas melalui tongkat Harun yang bertunas. Mazmur pasal 90 mengajarkan bahwa kasih setia Allah menjadi sumber pengharapan kita di tengah kefanaan hidup. Dalam 2 Petrus, kita diteguhkan bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus memberi alasan untuk hidup dalam kekudusan dan iman. Sebagai umat Allah, marilah kita tetap berpegang pada janjinya dan hidup dalam ketaatan. Di tengah ketidakpastian dunia ini, pengharapan kita dalam Allah yang kekal memberikan kepastian dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Kiranya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, Sang Pemenuh janji Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.